Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bil khusus Pondok Sekolah Tahfiz An-Nasr Islamic School. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullah. Kalau sudah datang nasr, pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Pertolongan Allah dulu, baru menang. Kalau tidak ada pertolongan, tak mungkin kita bisa menang. Idza jaa nasrullah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka mereka akan datang masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, afwaja. Bukan satu, bukan dua, bukan 10, afwaja, berbondong-bondong akan datang menolong agama Allah. Ustadz pada kesempatan ini akan membicarakan 3. Yang pertama, nasr, pertolongan Allah. Apa syarat pertolongan Allah itu bisa turun? Nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan datang dari Allah, kemenangan sudah dekat. Tapi dia ibarat buah mesti dijolok. Bagaimana supaya kemenangan itu turun? Maka kemenangan itu seperti air. Dia akan turun ke bawah kalau cawannya disiapkan. Gelasnya disiapkan, dibersihkan. Gelasnya itu adalah hati orang beriman. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang membolak-balikkan uang logam di ujung jari jemarinya. Maka hati mesti diisi dengan Al-Quran kalau mau pertolongan Allah datang. Dan sebab itu kenapa dulu sahabat itu menang? Karena hati mereka Al-Quran. Jadi sekolah tahfiz Al-Quran An-Nasr mendidik generasi yang siap menjadi penerima kemenangan karena hatinya sudah diisi dengan Al-Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barar, mereka akan dibangkitkan bersama para malaikat. Mengapa mereka bangkit bersama para malaikat? Malaikat suci. Malaikat tidak mau duduk bersama dengan orang yang mulutnya berbau bawang putih, bawang merah. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, bawang putih, falyatazil masjidana hadza, jangan dekat-dekat masjid tempat kami. Innal malaikata tata'azza, malaikat tersakiti. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di dalamnya ada patung. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di dalamnya ada anjing. Innal malaikata la tadkhulul buyut fiha tamasil. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di dalamnya ada patung, ada anjing. Karena malaikat suci, bersih. Kenapa orang yang hatinya Al-Quran itu bisa bangkit bersama malaikat? Karena hati mereka bersih. Karena isinya Al-Quran. Al-Quran itu di kepala mereka, atau di lidah mereka, di mulut mereka, atau di hati mereka. Di hati mereka. Karena Al-Quran di hatinya, maka mengalir ke kepalanya, keluar dari mulutnya. Minal kalam ala fil fuadi. Kalam itu, kalau orang ngomong, kalam itu letaknya di hati. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan Allah lisan untuk mewakili, mengucapkan apa yang ada dalam hati. Maka Nasr adalah tempat menggembleng generasi penyambut kemenangan. Mereka diisi dengan Al-Quran. Tentu mengisi hati dengan Al-Quran tak sama dengan mengisi laptop dengan Quran digital. 1 kali setup langsung masuk. Prosesnya panjang. Ada yang 2 tahun paling cepat, ada yang sampai 6 tahun. Oleh sebab itu orang tuanya mesti bersabar. Bersabar berpisah dengan anak, bersabar menahan belanja karena sekolahnya mungkin uang sekolahnya tidak mahal, tapi gurunya banyak dan mereka bukan guru negeri. Oleh sebab itu mesti mengirit-irit belanja demi untuk keberhasilan anak. Tidak ada gunanya punya uang banyak, kaya raya, tapi anaknya pecandu narkoba. Uang itu habis juga. Tak ada gunanya punya uang banyak, kaya raya, tapi anaknya menjadi koruptor. Tapi kalau sudah dalam hatinya Al-Quran, maka insya Allah akan selamat dia. Terang benderang hidupnya.
Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Satu surat saja dibaca, subuhnya diampunkan Allah. Bagaimana dengan para penghafal Quran yang sehari semalam dia mengulang 2 juz minimal? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, hari ini hari Jumat, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, diterangi Allah sampai Jumat berikutnya. Satu surat Al-Kahfi dia baca, bisa terang sampai Jumat ke depan. Satu surat Al-Kahfi tak sampai 1 juz. Bagaimana dengan anak-anak penghafal Quran? Dosanya terampuni, hatinya terang benderang. Jangan khawatir dia tidak akan ngerti fisika, biologi, kimia, matematika. Tidak 1, 2, 3 guru mengaku ke saya, Ustaz Abdul Somad, murid-murid kami yang penghafal Quran ternyata lebih kuat menangkap, struktur otaknya lebih cepat mencerna, anak ini menjadi lebih smart, anak ini menjadi lebih disiplin. Kenapa? Karena hati mereka Al-Quran, akal mereka Al-Quran, akhlak mereka Al-Quran. Yang kita inginkan mereka akan menjadi seperti ucapan Aisyah, Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Dia adalah Quran yang berjalan di atas muka bumi. Kita punya mushaf Al-Quran di rumah 30 juz di dalam lemari. Menjadi akad nikah, menjadi mahar. Tapi kita ingin dia menjadi Al-Quran yang berjalan. Dia akan menjadi panglima perang Al-Quran. Dia akan menjadi polisi dan tentara Al-Quran. Dia akan jadi dokter spesialis Al-Quran. Dokter spesialis itu kedua. Yang pertama kali dalam hatinya Al-Quran. Dia akan menjadi jenderal, itu yang kedua. Yang pertama kali hatinya Al-Quran. Mereka yang akan menjadi generasi kemenangan. Intan surullaha, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Yang pertama, idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fath, pasti menang. Kalau tidak menang berarti tidak turun pertolongan Allah. Sebab pertolongan Allah tidak turun karena tidak menolong Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Malam itu malam yang biasa. Tapi begitu Al-Quran turun, malam itu menjadi malam yang mulia. Khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan itu bulan yang biasa. Sama seperti bulan yang lain, 11 bulan yang lain. Tapi begitu Al-Quran turun di bulan itu, disebutkan dalam Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malaikat itu malaikat yang biasa. Tapi karena dia yang membawa Al-Quran, maka dia menjadi malaikat paling mulia. Jibril, tanazzalul malaikatu warruh. Nama dia dikhususkan bersama malaikat yang lain. Malaikat itu menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan itu menjadi mulia, bulan Al-Quran. Syahrul Quran. Malam itu menjadi mulia, nuzulul Quran. Maka anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang mulia. Kenapa? Karena ada Al-Quran ditanam di kepalanya, di dalam hatinya, dalam kedipan matanya, dalam lintasan hatinya, dalam terbersit di pikirannya adalah Al-Quran. Wal fath, kemenangan. Kalau sudah menang, biasanya semua orang akan mengaku saudara. Kenal kamu dengan si fulan yang menang? Saudara saya, teman saya, satu sekolah dengan saya, sekampung dengan saya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas. Kau lihat mereka akan bersyahadat, mereka akan menolong agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Tapi kita tidak angkuh, tidak sombong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan kau katakan itu anak saya, itu murid saya, itu santri saya. Bukan karena, kalau bukan karena saya, dia tidak akan hafal Quran. Fasabbih, katakanlah subhanallah, maha suci Allah. Ini semua karunia Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini semuanya karunia Allah liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur am akfur, apakah aku menjadi orang tua yang bersyukur atau menjadi orang tua yang kufur? Apakah aku akan menjadi guru yang bersyukur atau menjadi guru yang kufur? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Banyak-banyak beristighfar. Mungkin ada riya dalam hati, mungkin ada sum'ah dalam hati. Ini anak saya bapaknya, saya ibunya, saya gurunya. Hilangkan itu semua supaya kita bersih, tulus, ikhlas. Ini semua karena kemuliaan Allah. Ini semua hanyalah karena kemuliaan karunia dari Allah. Maka kita katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau pernah terlintas, jangan bersedih.
Ada orang-orang yang punya investasi ruko, investasi kos-kosan, investasi kebun kelapa sawit, investasi ternak ikan, hilang. Begitu meninggal dunia, hari berganti musim berubah, datang wabah ayam mati, datang racun banjir bandang, ikan-ikan hanyut, buah sawit harga turun, tanam-tanaman buah-buahan membusuk. Tapi ada satu yang kekal abadi. Anak-anak ini akan menjadi imam. Anak-anak ini akan punya murid. Mereka akan punya karyawan. Mereka lah doanya tetap mengalir. Saat itu kita tidak lagi berada di atas tanah, tapi sudah pindah ke dalam tanah. Di tengah malam mereka tahajud, mereka baca ayat-ayat yang mereka hafal. Selesai itu mereka mengangkat tangan, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Narkoba, seks bebas, pacaran, tempat-tempat hiburan, tempat kongko-kongko. Sedangkan di zaman wabah COVID-19 ada pemeriksaan polisi, PSBB pun orang tidak takut. Tetap juga tertangkap razia. Bagaimana dalam suasana kondisi aman, tentram? Ujian makin luar biasa. Adakah orang tua yang sanggup mengawal anaknya 24 jam, berteman dengan siapa, pergi dengan siapa, uang jajan dipakai untuk apa aja? Nggak ada yang bisa. Siapa yang sanggup mengontrol? Semuanya sibuk. Begitu banyak celah untuk buat dosa. Tapi begitu kita masukkan dia ke sekolah tahfiz Al-Quran, maka kita sedang memakaikan alat protek antivirus ke dalam badannya. Tanpa kita kontrol, kita sudah bisa melepas dia. Dia seperti tanaman yang sudah kita buatkan protek terbungkus, sehingga wabah apapun yang datang akan dapat menjaga, memelihara dari terkontaminasi berbagai macam bakteri, wabah, wereng, penyakit, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu beruntunglah orang-orang tua yang hari ini anak-anaknya menjadi salah satu penghafal Al-Quran. Adapun yang belum, mudah-mudahan mereka bertobat, mendapat hidayah, anak-anaknya terpelihara. Tidak dapat diceritakan 1, 2, 3, terlalu banyak untuk dikisahkan bagaimana orang-orang tua yang menangis, menyesal tak berujung, penyesalan tak bermakna. Karena orang tua lalai mendidik anak. Akhirnya anak-anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Anak lebih mau curhat dengan pacarnya daripada ayah ibunya. Anak lebih percaya pergi jalan-jalan dengan pacarnya daripada ibu dan ayahnya. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Gimana kedekatan orang tua? Tapi kalau sudah dibekali dia dengan Al-Quran, maka insya Allah. Kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, qadarullah takdir. Tapi kalau sampai musibah terjadi karena kita salah didik, karena faktor kekeliruan, kesengajaan, maka ini tak berkata bisa kita alaskan, oh ini takdir. Ini adalah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Kau jatuhkan tinta warna hitam ke dalam kolam, ke dalam cairan, cairan itu menjadi hitam. Hukum sebab akibat. Itu juga yang terjadi. Berapa banyak orang untuk melegitimasi kekeliruannya, sudah jelas dia salah, tapi tidak mau mengaku salah. Bahkan melimpahkan kesalahannya kepada Tuhan, mengkambing hitamkan Tuhan. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, usaha sudah optimal, sudah terpelihara, makin hebat dunia, makin canggih, godaan makin besar. Tapi para wali santri, para guru sudah berbuat, kita semua akan menghadap Allah, kita tidak pernah takut. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan. Mereka khawatir meninggalkan anak cucu generasi yang lemah, du'afa, lemah iman, lemah ekonomi. Tapi insya Allah, kalau kita tinggalkan harta warisan yang banyak, mungkin dia jual habis. Berapa banyak anak tuan tanah berubah menjadi tukang jual tanah. Kalau kita tinggalkan emas yang banyak, dia jual 1 gram, 2 gram, habis. Tapi kalau kita tinggalkan ilmu, al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu, kata Sayyidina Ali. Ilmu itu menjagamu, anakku. Sedangkan harta, engkaulah siang malam menjaganya. Takut hilang, takut ditipu, takut dibohongi, takut dicuri, takut dirampok, takut dirampas. Siap sudah bekal bapak ibu untuk anak-anak. Jangan takut, jangan cemas. Rezeki mereka dia masa akan datang. Sedangkan ketika dalam rahim, rezeki mereka dijamin Allah. Padahal itu waktu itu matanya belum terbuka. Apalagi di atas dunia. Jangan terlalu takut dengan makan mereka.
La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut tak makan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makan mereka kami beri. Jangankan mereka, makanan kamu pun kami yang memberi, kata Allah. Jangan karena terlalu takut dia tak makan lalu kita korupsi. Jangan karena terlalu takut tak makan lalu kita tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Kita suapkan makanan haram ke dalam mulutnya. Padahal mulut itu yang dipakai untuk menghafal Quran. Kita masukkan darah kotor dalam jantungnya. Padahal jantung itu tempat bersemayamnya Al-Quran. Kita masukkan darah yang najis ke dalam otaknya. Dari jantung menyembur darah ke dalam otak. Padahal di otaknya itu Al-Quran. Kita yang mengotori mereka. Kita yang jahat. Bukan kenakalan remaja. Tapi kenakalan orang tua. Oleh sebab itu kalian juga anak-anakku adalah anak-anak yang bertuah. Anak-anak yang beruntung. Cobalah tegak di tepi lampu merah. Berapa anak seusia kalian mesti berjualan koran untuk makan? Berapa anak yang mesti semir sepatu untuk minum? Tapi kalian adalah orang-orang yang beruntung. Mendapatkan orang tua yang peduli kepada pendidikan. Mereka tidak minta balas apa-apa dari kalian anakku. Mereka hanya minta supaya kalian istiqomah, menjaga hafalan, dan jangan lupa berdoa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mereka sudah meninggal dunia, doakan lapang kuburnya. Kalau mereka masih hidup, doakan mereka sehat, panjang umur dan berkah usianya. Hanya itu saja. Setelah itu kita semua akan menghadap Allah. Dan kami melepas, kami dilepas, kami pergi meninggalkan kalian. Tapi kalian adalah generasi-generasi yang tangguh, yang berada di atas tanah, yang memperjuangkan hamba-hamba Allah, yang menolong hak-hak orang lemah, yang menolong kekuasaan agama Allah. Maka itulah kebanggaan kami sebagai orang tua. Saya ikut berbangga dengan anak-anak tahfiz, ikut bangga juga dengan Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, selamat. Barakallahu fikum, semoga berkah. Allah senantiasa menyertai ala juhudikum, setiap kerja keras para Bapak Ibu wali santri, sekolah, begitu juga guru-guru yang merupakan amal jariah tak mengalir, amal jariah tak berhenti mengalir sampai kematian tiba. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan-kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsir kepada Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad Batubara LC, PhD, yang sudah menyampaikan motivasinya untuk kita semua, lebih khusus juga untuk kepada Ananda, siswa-siswi An-Nasr Homeschooling Islamic School. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi menjadi penyemangat untuk kita, untuk para pengajar, juga menjadi penyemangat untuk Ananda semua, juga menjadi penyemangat untuk wali murid, wali santri dari siswa-siswi An-Nasr Islamic School, yang mudah-mudahan Ananda, siswa-siswi An-Nasr Islamic School, hatinya selalu diisi oleh Al-Quran, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, sehingga pertolongan Allah ini akan datang, karena hati diisi oleh Al-Quran. Afwan, kepada Ustadz Abdul Somad, kami meminta doanya dari Ustadz Abdul Somad untuk Ananda, siswa-siswi, untuk santri atau siswa-siswi An-Nasr Islamic School, dari Ustadz Abdul Somad. Tafadhol Ustadz. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Curahkan, limpahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Qur'an sebagai pembimbing kami,
Jadikan Al-Quran sebagai penerang cahaya hati dan hidup kami. Jadikan Al-Quran sebagai penolong kami. Waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami kemampuan untuk selalu membaca, merenungkan, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran pagi, petang, siang, dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Al-Quran sebagai pengusir gundah gulana dan kerisauan kami. Allahumma ba'asna ma'al malaikatil muqarrabin. Bangkitkan kami, anak-anak kami, generasi Qur'ani bersama para malaikat ketika menghadapmu nanti, ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizan. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa yang kau amanahkan kepada mereka, ya Allah. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami daripada segala kesulitan, kesusahan, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Jaga anak-anak kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar yang nyata, yang gaib maupun yang tidak nyata. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dengan namamu yang mulia. Lindungilah anak-anak kami dari segala godaan syaitan. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya senantiasa bersyukur kepadamu, senantiasa beribadah kepadamu, husni ibadatik, senantiasa beribadah dengan ibadah yang paling baik, ya Allah. Allahumma ja'al hadhil madrasah madrasatan 'azimatan. Jadikanlah sekolah tahfiz Quran ini menjadi sekolah tahfiz Quran yang penuh berkah, melahirkan para alumni yang saleh dan salihah. Adapun orang tuanya, jadikan mereka orang-orang tua yang mendapatkan kemuliaan, kehormatan di dunia maupun di akhirat. Adapun guru-gurunya, maka balaslah budi baik mereka yang sudah menjaga anak-anak menjadi para penghafal Quran. Jaga keikhlasan mereka, ya Allah. Allahumma qawwi imanahum, kuatkan iman mereka. Wa sahih ajsadahum, sehatkan jasad tubuh mereka. Wa ja'alhum min warasati anbiya'ika, jadikan mereka menjadi pewaris para nabi, menjadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Allahumma rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa li abaina, ayah kami. Wa li ummahatina, ibu kami. Wa li ajdadina, orang-orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang menghadiri majlis ini, wali man ghaba anna, yang tidak dapat mengikuti karena udzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan katsir. Sekali lagi kepada Ustadz Abdul Somad yang sudah mendoakan kita semua. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khairan katsir. Ustadz Abdul Somad sudah berkenan hadir di acara wisuda tahfiz dan pelepasan PKB pada sore hari ini. Ini menjadi sebuah kebanggaan kami bisa menghadirkan Ustadz Abdul Somad pada acara sore hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan, kemudian selalu menjadi panutan yang terbaik untuk kami, yang insya Allah menjadi pendidik bagi anak-anak generasi Quran. Mudah-mudahan hati yang diselimuti oleh Al-Quran yang dicontohkan oleh Ustadz Abdul Somad ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan diikuti oleh generasi dari sekolah tahfiz An-Nasr Islamic School. Baik Ustadz, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dipersilahkan untuk Ustadz mungkin mau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sebelum Ustadz Abdul Somad meninggalkan forum wisuda sore hari ini, dipersilahkan untuk ayah bunda yang mungkin ingin memberikan pertanyaan untuk Ustadz Abdul Somad, dipersilahkan hanya untuk 2 atau 3 pertanyaan saja. Dipersilahkan untuk ayah bunda yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz Abdul Somad.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaallah. Ustaz Abdul Somad mau tanya, saya Akmal, ayah Ananda Rashid dari Depok. Mau tanya bagaimana agar kita tetap istiqomah untuk menjaga keistiqomahan kita, mendidik anak-anak kita untuk terus belajar Al-Quran, Ustaz. Terima kasih. Pertama, berawal dari keterpaksaan. Jadi mesti ada memaksakan diri. Itu makanya Al-Azhar itu ketat sekali. Tidak boleh masuk ke ruang ujian pakai bawa kertas. Mesti pena saja. Kalau mencontek ketahuan, visanya dicabut, dideportasi. Jadi memang punishment, hukuman ini, dalam Islam hukuman itu mesti ada. Kata Nabi, muru auladakum bis shalah, suruh mereka salat umur 7 tahun, wadribuhum fil ashrah, pukul di umur 10. Itu menunjukkan ada punishment, ada hukuman. Makanya dalam amal juga ada hukuman, ada neraka. Neraka itu hukuman. Begitu juga dalam hukum positif juga ada hukuman, ada penjara, ada denda. Kalau tertangkap OTT, KPK bisa dimiskinkan. Karena memang tabiat sifat manusia ada hukuman. Jadi kalau udah kita buat aturan, mesti mengulang hafalan 2 juz. Kalau tidak, apa hukumannya? Tapi tidak selamanya hukuman itu fisik. Bisa jadi hukuman dulu sahabat-sahabat Nabi itu, kalau dia misalnya tidak melaksanakan sholat malam, dia hukum dirinya sholat siang diperbanyak. Jadi kalau tidak sholat malam 11 rakaat, siangnya 12 rakaat. Nah, kemudian kalau terlambat takbiratul ihram berjamaah, ada hukuman. Nah, ini yang pertama. Nah, setelah kita melalui hukuman itu, diawali dengan keterpaksaan. Yang kedua, menjadi sebuah kebiasaan. Membiasakan itu sulit, tapi menghilangkan kebiasaan mudah sekali. Orang kalau terbiasa sholat berjamaah 1 bulan, itu dia akan terbiasa. Tapi untuk menghilangkannya, tinggalkan saja berjamaah 3 kali, udah. Nah, jadi seperti membuat istana pasirnya sulit, tapi meruntuhkannya dengan 1 kali siraman air, mudah. Nah, jadi setelah kita terbiasa, kita jaga. Kita jaga terkait dengan hafalan ini, maka kita ikut mensupport menjaganya, tetap menanya, kemudian membawakan ke guru, mendatangkan guru ke rumah. Nah, ini istiqomah. Saya bicara istiqomah secara umum, saya kaitkan dengan anak-anak didik di sekolah An-Nasr Islamic School. Lalu kemudian pertama, ada punishment. Yang kedua, kemudian jangan rusak kebiasaan. Yang ketiga, ada target-target yang mau dicapai. Jadi dalam ilmu bisnis pun ada target. Marketing pun begitu juga ada target. Dalam hidup ini pun juga begitu, ada target. Nabi SAW itu sebetulnya ketika dia berbicara, nanti kamu akan membebaskan Konstantinopel. Itu sebenarnya Nabi sedang bercerita target. Target umat Islam merebut Konstantinopel. Ketika pacul itu dicangkolkan ke tanah, ada percikan api. Kata Nabi, tadi aku melihat Yaman. Percikan kedua, aku melihat negeri Syam. Percikan ketiga, aku melihat Persia. Nabi sedang bercerita target. Target kita menguasai Yaman, menguasai Syam, menguasai Persia, menguasai Konstantinopel. La taftahunnal Konstantiniyah. Jadi harus ada target-target. Targetnya mungkin hafal sekian juz, nanti SMP, SMA, habis itu pendidikannya mau kemana. Tapi kita tidak paksa mereka. Kalau dia mau jadi hakim, ya silakan aja dia ambil SH, MH, tapi Al-Quran di kepalanya. Dia akan menjadi orang yang ngerti hukum, tapi dia akan membela ulama yang dikriminalisasi. Dia mengerti hukum konvensional, bisa membela orang-orang teraniaya. Dia bisa jadi pakar sains dan teknologi. Dia bisa menjadi programmer komputer, tapi dalam kepalanya dia bisa buat jadi produser animasi, tapi dalam kepalanya tetap Al-Quran. Nah, saya kira dengan 3 rumusan tadi, 3 jurus tadi, kita bisa menjaga istiqomah. Demikian, akhi. Wallahu a'lam.
Baik. Syukran Ustaz. Syukran. Afwan. Ya, alhamdulillah sudah terjawab Ayah pertanyaannya. Selanjutnya satu kali kesempatan lagi. Baik, Ustadz Afwan, ini sudah ada pertanyaan masuk dari wali santri. Bagaimana menjaga semangat anak-anak belajar Al-Quran saat kondisi belajar belum bisa tatap muka, harus lanjut belajar dari rumah, sedangkan sebagian besar orang tua sudah harus masuk kembali bekerja? Tatap muka tidak mengurangi semangat. Oleh sebab itu, maka tontonan di rumah itu bukan tontonan yang meruntuhkan semangat. Jadi tontonannya tontonan yang membangkitkan semangat. Di YouTube itu tinggal tulis saja Children Kori. Children Kori. Kori-kori kecil dari seluruh dunia. Downloadkan itu semua, itu menjadi tontonan mereka. Jadi kalau ibu bapak dua-duanya kerja, bapaknya kerja, ibunya wanita karir, di rumah anak-anak itu dengan siapa? Maka kalau ada yang tinggal di rumah, maka dia mesti tunjukkan tontonan itu. Jadi satu video itu diulang mungkin 5 kali, 6 kali. Ada itu qari yang baca surat Ad-Duha dengan mujawwad, dengan lagu tarannum. Sampai anak-anak ini biasa kalau diulang dia 5-10 kali itu dia mudah memorinya mengingat itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi dari jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, itu saja yang membedakannya. Kalau selama ini serahkan mereka ke sekolah, sekarang Bapak Ibu pergi bekerja, mereka tinggal. Nah, selama mereka tinggal ini, bagaimana cara memprogram? Jadi kalau tidak ada wifi, downloadkan itu menjadi tontonan mereka. Ada yang mengawasi. Sementara masuk sekolah bulan Juli ini. Setiap detik, setiap waktu mereka itu nanti akan menjadi penyesalan di masa akan datang. Berapa di antara kita yang menyesal karena dulu tidak, andai dulu saya begini, andai dulu. Jangan sampai penyesalan kita berulang 2 kali. Nah, jadi pandemik ini tidak membuat kita menjadi hilang semangat. Kalau orang tuanya hilang semangat, anaknya lebih hilang semangat lagi. Oleh sebab itu tontonan ini, kenapa saya katakan tontonan? Karena tontonan mereka melihat langsung. Pilihkan kori-kori yang bagus, itu mereka lihat. Nanti selingi mereka main, gerakan yang sifatnya fisik mereka bergerak untuk tukar suasana. Dari jam 8 ke jam 10, jam 10 ke jam 12, makan, sholat zuhur. Dari jam 12 istirahat, pailulah setengah jam atau 1 jam. Kemudian sholat asar. Nanti sore bapak ibunya sudah pulang. Nah, nanti malam dari maghrib ke isya bisa storan hafalan. Bapak ibu lihat, nah, dia store hafalan. Nah, jadi bapak ibunya Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak-anak ini dalam keadaan fitrah suci. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mempertahankan kualitas keimanan, keislaman, ilmu, dan menanamkan akhlakul karimah. Demikian. Wallahu a'lam. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran Ustadz. Baik, ada kesempatan untuk 1 kali penanya bagi ayah bunda yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz Abdul Somad, dipersilakan hanya untuk 1 kali kesempatan. Ini penanya terakhir. Tafadhol ayah bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nur Hidayat, ayah dari Ananda Ari Raisul Ghazi Dinillah Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah saat ini Ustaz kan menjadi dai yang luar biasa, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, saya hanya ingin mengetahui bagaimana pada saat Ustadz dulu masih kecil, orang tuanya seperti apa terhadap Ustadz, kemudian didikan apa yang
dilakukan oleh keluarga Ustadz sehingga saat ini Ustadz menjadi sosok yang bagi kami sangat luar biasa Ustadz. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ayah saya mencari nafkah layaknya ayah-ayah yang lain, sibuk dengan makan untuk biaya hidup kami. Yang banyak berpengaruh pada pendidikan saya, ibu saya. Ibulah menyerahkan saya ke guru mengaji, kemudian beliau juga di rumah mengaji saya. Jadi saya diserahkan ke guru mengaji supaya saya punya guru mengaji. Tapi di rumah beliau juga mengajar saya. Akhirnya saya khatam Al-Quran dengan ibu saya. Lalu kemudian setelah saya khatam, beliau menyerahkan saya ke guru yang lebih baik, yang hafal Al-Quran, yang musabaqah. Beliau menginginkan saya menjadi seorang qori. Beliau ingin saya jadi qori yang hebat dalam bidang Al-Quran. Maka diserahkannya. Dia bawa saya malam-malam bertemu dengan qori ini, dia perkenalkan ini anak saya. Waktu itu saya masih kelas 3 SD. Setelah khatam membaca, dikenalkan dengan qori untuk belajar mujawwad, belajar tajwid, belajar tahsin, diikutkan musabaqah. Lalu kemudian setiap libur sekolah saya dimintakan untuk membacakan Al-Quran. Jadi pertama guru mengaji ketika awal, guru baca alif-alif. Kedua guru mengaji sampai khatam Al-Quran, ibu saya sendiri. Setelah itu saya diserahkan kepada kepada Ustadz Armawi Abdurrahman. Beliau hafiz Al-Quran, juara musabaqah Qiraatul Quran di Makkah. Kemudian beliau mengajar di Brunei Darussalam. Kemudian saya diserahkan mengaji kepada kalau libur saya pulang ke kampung ibu, libur sekolah, di sana ada guru mengaji, almarhum namanya Pak Tamrin. Saya mengaji lagi di situ. Kemudian ada Pak Cik, paman ibu saya, ulama besar namanya Syekh Muhammad Ali. Lalu beliau, saya tidak membaca dari awal sampai ujung, tapi membaca surat-surat pilihan untuk mengambil berkah saja. Jadi ada istilah belajar ngaji hanya untuk ngalap barokah saja. Barokah. Ini kepedulian beliau tentang Al-Quran. Sampai 5 guru mengaji saya. Khusus untuk Al-Quran saja. Yang terakhir yang ke-6 Syekh Azra'i Abdul Rauf. Itu saya khatam sekali lagi. Dari Al-Fatihah sampai habis. 6. Untuk memperbaiki bacaan. Menunjukkan keseriusan beliau. Yang kedua, saya selalu ditunjukkan orang-orang berhasil. Nanti kamu mesti seperti si Ani. Ada orangnya, ada tokohnya. Kamu mesti seperti si Ani. Kemudian setelah saya sekolah lebih tinggi, kamu mesti seperti ada adik beliau, namanya almarhum Dr. Andus Haji Mansur Ali, dekan Fakultas Syariah. Waktu itu di antara keluarga kami beliau paling tinggi pendidikannya. Ibu saya mengatakan kamu mesti seperti adik saya. Nah, jadi dia kasih target-target ke saya. Kemudian yang ketiga, pertama tanamkan Al-Quran. Yang kedua ada target orang sebagai profil contoh, model yang mesti diikut. Yang ketiga, beliau menanamkan integritas, kejujuran. Tidak boleh mengambil barang di tepi jalan. Kalau pulang ke rumah membawa sesuatu disuruh pulangkan lagi. Tidak boleh menganiaya orang. Tidak boleh mengejek orang. Tidak boleh menzolimi orang. Tidak boleh menipu orang. Nah, jadi itu tertanam sampai hari ini. Oleh sebab itu, al-madrasatul ula. Orang tua bil khusus ibu adalah pendidik yang paling utama. Adapun selebihnya, saya kira apa yang saya alami hari ini, yang saya peroleh itu berkah doa-doa mereka. Doa-doa orang soleh, doa-doa ibu, ayah, doa jamaah. Nah, tapi yang paling penting 3 poin tadi. Tanamkan Al-Quran, berikan dia contoh, dan tanamkan akhlak. Karena tak ada gunanya dia penghafal Quran, tapi tidak sopan kepada tamu. Dulu kami kalau ada tamu, nggak boleh duduk di atas kursi. Kalau ada tamu, duduk di bawah. Kalau ada tamu, cium tangan. Cium tangan tak boleh berdiri. Cium tangan harus duduk. Duduk di bawah. Kalau ada orang cacat, tak boleh ditengok lama-lama. Kalau ada orang cacat, jangan diejek. Nah, dikatakan bahwa mereka itu mulia, itu orang cacat, itu tamu Allah. Nanti di akhirat dia disambut Allah, sedangkan kita ini tidak.
Nah, jadi diajarkan dari kecil itu menghormati orang yang di bawah kita. Kalau ada orang miskin, orang susah, ditolong. Kalau tak bisa ditolong, jangan dipandang lama-lama, membuat mereka sungkan. Nah, jadi penanaman akhlak itu berkesan sampai ke dalam hati mereka. Saya kira poin-poin besarnya 3 itu, akhi. Mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa kita ajarkan Al-Quran, kemudian target-target dalam hidup, dan berakhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khairan katsir Ustadz atas jawabannya. Dan Ana juga mengucapkan jazakumullah khairan katsir untuk ayah bunda yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, luar biasa. Ini sekali lagi menjadi sebuah kebanggaan untuk kita semua bisa menghadirkan Ustadz. Kemudian ayah bunda juga bisa memberikan banyak pertanyaan, namun mengingat waktu terbatas waktu, sehingga pertanyaannya hanya dibatasi sampai 3 saja. Mungkin insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan Allah memberikan kita kesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan Ustadz dan bisa memberikan banyak pertanyaan, dan kemudian Ustadz bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan ya untuk ayah bunda. Baik, Ustadz, jazakallah khairan katsir. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan, senantiasa menjadi panutan yang terbaik, sebab dekatnya Ustadz dengan Al-Quran, insya Allah ya, yang selalu melekat dalam diri Ustadz Abdul Somad. Baik Ustadz, tafadhol kepada Ustadz Abdul Somad untuk melanjutkan aktivitas yang lain ya, untuk jika akan melaksanakan melaksanakan aktivitas yang lain. Terima kasih, semoga Allah Ta'ala selalu merahmati, meridai segala usaha bil khusus An-Nasr Islamic School. Jazakumullah khairan, tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.